Sambil menunggu yang lainnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sambil tolong dilihat proposal yang kemarin sudah kalian buat dikirimkan waktu tugas UTS-nya ya. Disiapkan proposalnya. Sudah disiapkan proposalnya? Ya, sambil nunggu yang lainnya, kita mulai saja. Sudah ada 16 orang, tinggal beberapa orang lagi yang belum masuk. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan di sini adalah dari kelas C, berapa orang yang ikut akselerasi? 14 orang, 16. 15 Bu, tidak salah. Yang ikut aksel? Iya Bu. Lebih dari setengahnya ya? Iya. Nah, karena yang ikut aksel lebih dari setengahnya, rencananya kalian penelitiannya kuantitatif apa kualitatif? Kualitatif. Kual? Iya Bu. Iya. Oh, ya udah. Sebelum kita nanti membicarakan yang struktur atau sistematika proposal yang kualitatif, kita coba bahas dulu yang kuantitatif ya. Siapa tahu nanti pada saat kalian akan melakukan penelitian, sekolah sudah tatap muka, jadi kalian kan bisa memilih gitu kan, apakah akan melakukan penelitian kuantitatif atau kualitatif. Nah, Iya Bu. berdasarkan proposal yang sudah masuk, karena proposalnya baru sempat diperiksa kemarin, dan dari yang saya periksa kemarin, saya ternyata cukup kaget juga, ternyata masih banyak yang belum memahami bagaimana misalkan menyusun sebuah proposal penelitian. Ya, kalau misalkan dilihat dari struktur sistematika, poin-poin apa saja yang sudah ada di proposal, judulnya sih sudah benar gitu kan, sudah hampir memenuhi lah 80%. Namun apabila dilihat dari isinya itu masih banyak yang amburadul
Ya, artinya di hipotesis pun masih ada yang keliru dalam menentukan hipotesis penelitian. Nah, kita coba bahas satu persatu apa sajakah yang ada dalam proposal penelitian. Yang pertama, pada saat kita akan menyusun sebuah proposal penelitian, yang pasti itu kan ada judul. Nah, pada saat kita menyusun sebuah judul, itu judul disarankan judulnya harus up to date, ya. Nah, dari judul yang kalian ajukan untuk pemenuhan tugas yang kemarin, jadi yang saya harapkan sebetulnya tugas kemarin itu bukan hanya sekedar memenuhi tugas, tapi sudah merupakan rancangan penelitian, rencana penelitian yang akan kalian teliti pada saat kalian akan melakukan penelitian. Ini kenapa nggak bisa di slide ya? Jadi ini yang pertama itu adalah judul penelitian. Judul penelitian itu harus up to date, ya. Kenapa dikatakan harus up to date? Karena dilihat dari judul yang diajukan itu masih banyak yang mengajukan judul atau memuat judul tentang bagaimanakah prestasi belajar matematika, bagaimanakah hasil belajar matematika. Nah, judul-judul mengenai hasil dan prestasi itu sudah lama ditinggalkan, ya. Kenapa gitu kan sudah lama ditinggalkan? Kita kan bagus bahwa yang kita ukur dalam setiap pembelajaran itu kan pasti yang dilihat prestasinya gitu kan, pasti yang dilihat adalah hasil belajarnya seperti apa. Yang pertama, kalau misalkan kita berbicara mengenai prestasi atau hasil belajar, itu kan indikatornya tidak jelas. Ya, pada saat kita akan mengukur bagaimanakah prestasi belajar, nah soal atau instrumen yang kita buat itu seperti apa, indikatornya bagaimana, itu kan nggak jelas. Kalau misalkan sekarang kita berbicara mengenai hasil belajar, yang namanya hasil belajar itu kan dilihat tidak hanya berdasarkan dari satu aspek. Kita tidak bisa mengukur hasil belajar itu hanya dilihat dari aspek kognitif, tapi harus dilihat juga bagaimanakah aspek afektifnya, bagaimanakah aspek psikomotoriknya, baru itu kita sebut sebagai hasil belajar. Pada saat kalian menyebutkan atau ini mengukur bagaimanakah hasil belajar siswa, instrumen yang kalian siapkan berarti itu harus banyak, ya. Yang harus disiapkan itu misalkan kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu kan yang diukurnya mau bagaimana, indikatornya apa saja, afektifnya apa saja, itu kan sangat luas, ya. Kemudian kalau misalkan psikomotoriknya itu kan yang harus kalian ukur itu bagaimana misalkan aktivitas siswa di dalam kelas, bagaimana aktivitas siswa dengan temannya, itu akan sangat banyak instrumen yang kita persiapkan dan waktunya tidak cukup. Kalau misalkan kalian melakukan penelitian di lapangan hanya kurang lebih sekitar 2-4 minggu gitu kan. Karena untuk pertemuan yang kuantitatif itu proses pembelajarannya saja itu kan minimal 4 kali pertemuan pun itu sangat kurang. Itu yang sangat minimal 4 pertemuan di luar pretest dan posttest. Ya. Jadi yang namanya judul penelitian itu betul-betul harus up to date, artinya betul-betul permasalahan yang sedang berkembang pada saat ini sesuai dengan isu-isu yang terjadi di dunia pendidikan. Itu yang pertama adalah mengenai judul. Jadi kalau misalkan ada yang masih bagaimanakah prestasi, bagaimanakah pengaruh atau misalkan hasil belajar, itu diperbaiki lagi. Artinya bukan harus dikumpulkan lagi, tidak sih. Cuman pada saat nanti kalian menyusun proposal, pada saat kalian mengajukan judul, ini sekarang kan banyak yang akselerasi kan, hampir setengahnya kalian lebih dari setengahnya kalian mengikuti akselerasi. Artinya sekarang kan kalian sudah menyusun proposal tuh, kalian sudah mulai mengajukan judul. Judul-judul yang kalian pilih itu harus betul-betul judul-judul yang up to date, ya. Diusahakan misalkan dalam pembelajaran matematika sekarang yang sedang berkembang itu misalkan contohnya adalah kemampuan matematika tingkat tinggi. Kemampuan matematika tingkat tinggi. Apa itu? Misalkan bagaimanakah kemampuan siswa dalam pemecahan masalah? Bagaimanakah kemampuan siswa dalam mengajukan masalah atau posing ya? Tapi posing harus hati-hati. Ada posing sebagai pendekatan, ada posing sebagai kemampuan.
Bagaimanakah kemampuan literasi, walaupun literasi itu masih umum, itu harus dikaji lagi. Bagaimanakah kemampuan penalarannya, gitu kan? Pemahaman pun sekarang sudah mulai ditinggalkan. Karena untuk pemahaman sendiri kan indikatornya itu masih pemahaman kemampuan kalau berdasarkan taksonomi Bloom masih di C2, C3. Ya. Nanti kita harus perhatikan bagaimanakah taksonomi Bloom-nya untuk tuntutan kurikulum 2013 ini. Jadi sekali lagi, pada saat kita akan mengajukan judul penelitian itu harus betul-betul berdasarkan permasalahan yang sedang terjadi sekarang. Ya, tidak lagi kita mundur ke belakang. Pada saat misalkan kakak-kakak tingkat kalian yang sudah lulus mengukur kemampuan matematiknya sudah secara spesifik gitu kan. Bagaimanakah kemampuan komunikasinya, koneksinya, reflektifnya, kemampuan pemecahan masalahnya, banyak gitu kan. Tentang kemampuan masalah matematik yang bisa kita ukur secara spesifik. Ini kita mundur lagi, bagaimanakah prestasi, bagaimanakah hasil belajar ya. Tidak seperti itu. Sekali lagi judul itu harus betul-betul update. Baik dilihat dari variabel yang akan kita kembangkan maupun dari model pembelajaran yang kita gunakan pada saat melakukan proses penelitian. Ya, yang kualitatif pun sama, kita bisa menggunakan model-model pembelajaran yang dikembangkan dan juga kemampuan yang akan kita ukur. Cuma nanti metodenya yang berbeda seperti apa. Itu yang pertama mengenai judul penelitian. Kemudian kalian juga harus hati-hati pada saat kalian menggunakan kata pengaruh, ya. Nah, kalau misalkan pengaruh, itu variabel-variabel apakah yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan penelitian. Kemudian judul penelitian pun sekarang tidak hanya lagi aspek kognitifnya saja yang diukur, tapi sudah mulai ke afektifnya. Sebetulnya kalau misalkan kalian yang afektif itu akan lebih mendukung kalau misalkan kalian melakukan penelitian secara kualitatif. Nah, di mana pada saat kita melakukan penelitian kualitatif dan kemampuan afektif yang akan kita ukur, kita bisa melakukan penelitian secara mendalam. Ya, tidak hanya berdasarkan misalkan disajikan dengan angket, kemudian angketnya nanti kita hitung berapa skornya, kemudian kita analisis secara garis besarnya. Tidak. Kalau misalkan kita melakukan penelitian kualitatif, yang kita ukur adalah aspek daripada afektifnya, itu kita bisa gali berdasarkan masing-masing indikatornya seperti apa. Itu untuk judul penelitian. Nah, sekarang yang kedua adalah mengenai latar belakang masalah. Nah, untuk latar belakang masalah ini biasanya memuat pentingnya penelitian yang kita lakukan. Artinya kenapa kita melakukan penelitian tersebut, apa pentingnya kemampuan tersebut kita kembangkan, bagaimana fakta di lapangan sekarang berdasarkan kemampuan yang akan kita kembangkan, kemudian referensi yang kita jadikan rujukan sebagai penunjang untuk melakukan penelitian itu harus betul-betul yang update juga. Sekarang kita sudah menggunakan kurikulum 2013, revisinya pun sudah berkali-kali, ya. Ada yang revisi 2013, revisi 2016, 2013, revisi 2018, gitu kan. Ada yang tahun 2000 yang dilakukannya setiap 2 tahun sekali, 2013 itu dikembangkan. Tapi dari proposal yang kalian buat itu masih banyak yang menggunakan kurikulum 2003. Masih ada yang mengembangkan KTSP. Ya, itu kan sekarang sudah tidak relevan dengan perkembangan di lapangan. Jadi pada saat misalkan kalian akan mengajukan penelitian, itu betul-betul harus mengikuti dengan perkembangan yang terjadi di lapangan saat ini. Jangan misalkan perkembangan di lapangan kita sudah menggunakan kurikulum 2013 dengan berbagai macam revisinya, tapi kalian masih menggunakan kurikulum KTSP. Itu jelas terjadi perbedaan dari proses pembelajaran yang terjadi di kelas dan juga materi yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian yang akan kita lakukan. Ya, jadi pada saat kalian akan melakukan penelitian itu nanti harus betul-betul dikaji dulu. Kalian harus melihat fakta di lapangan, kurikulum yang digunakannya seperti apa yang berkembang. Apalagi sekarang di tahun ajaran baru kita mungkin akan mulai melakukan yang dengan proses merdeka belajar, ya. Yang seperti apa merdeka belajar itu pun harus kalian ikuti perkembangannya seperti apa. Tapi minimal sekarang karena yang merdeka belajar itu kan belum ada aturan yang baku yang diresmikan, berarti minimal kita harus melakukan
kajian kurikulum terhadap kurikulum yang terbaru, berarti itu minimal kurikulum 2013. Ya. Latar belakang yang kita susun itu biasanya modelnya itu semacam piramida terbalik. Jadi yang secara umum dulu, baru kita secara khusus. Jadi pada saat kita misalkan menyusun sebuah latar belakang, tidak usah patokannya terlalu jauh, misalkan merujuk kepada undang-undang, tidak usah seperti itu, langsung saja ke pokok tujuannya. Ya, misalkan bahwa dengan perkembangan zaman, siswa harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, misalkan siswa dituntut untuk bisa bla 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 dan seterusnya. Merujuk terhadap misalkan tujuan pendidikan nasional kurikulum berapa. Tidak harus berdasarkan undang-undangnya, nggak harus, tidak usah terlalu luas. Ya. Kemudian merujuk kenapa penelitian itu penting dilakukan, urgensinya seperti apa, kemudian bagaimana penelitian yang dilakukan sebelumnya, baik itu berkaitan dengan variabel penelitian itu baik dengan kemampuan yang akan kita ukur, maupun model pembelajaran yang akan kita gunakan dalam penelitian tersebut. Itu untuk yang latar belakang masalah. Sehingga nanti pada akhirnya kita merujuk atau mengerucut terhadap tersebut dan judul apa. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengenai rumusan masalah. Untuk rumusan masalah itu adalah tentang berisi pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan misalkan bagaimanakah misalkan peningkatan atau bagaimanakah kemampuan matematis yang kita ukur pada saat ini atau dengan menggunakan model pembelajaran yang akan kita ukur, ya. Tujuan masalah, kalau tujuan masalah itu pasti berkaitan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah itu memuat tanda tanya, misalkan ya, bagaimanakah misalkan tujuan atau bagaimanakah kemampuan matematis siswa ditinjau dari kemampuan awalnya atau ditinjau dari kemandirian belajarnya, ditinjau dari gaya belajarnya, banyak. Ya. Nah, sedangkan tujuan masalah, misalkan kata-katanya, penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kemampuan pemahaman matematis siswa jauh dari apa. Dan seperti dengan kemampuan matematis siswanya, ini nanti pada saat akan kalian melakukan penelitian, itu spesifik ya. Artinya pada saat kemampuannya mau kemampuan apa? Apakah kemampuan komunikasi, apakah kemampuan koneksi, apakah pemecahan masalah gitu kan, apakah kemampuan berpikir kritis, kreatif, banyak. Itu tergantung daripada nanti concern kaliannya mau penelitian di kemampuan matematis yang mana. Manfaat penelitian pun ini nanti ditinjau pada saat kalian sudah melakukan penelitian, manfaatnya itu untuk siswanya apa, bagi guru apa, bagi penelitian juga apa. Kemudian yang F, anggapan dasar. Untuk anggapan dasar ini ada proposal yang melakukan atau ada yang menuliskan anggapan dasar, ada yang tidak. Tapi baiknya ditulis. Anggapan dasar itu adalah persepsi atau berdasarkan praduga kita, bagaimanakah kemampuan yang akan kita ukur. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai kajian pustaka. Di kajian pustaka itu hanya berisi tentang variabel penelitian. Variabel penelitian ini maksudnya adalah misalkan kalau kita mengambil judul meningkatkan kemampuan berpikir kritis, misalkan kemampuan berpikir kritis dan self efficacy misalkan, atau kepercayaan belief matematik gitu kan, belief matematik siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, maka yang ada di kajian pustaka itu yang pertama itu adalah mengenai kemampuan berpikir kritisnya. Apa itu tentang dengan kemampuan berpikir kritis, kemudian mengenai belief matematiknya, kemudian mengenai problem based learning. Baik itu apa kelebihan dan kekurangan daripada problem based learning, ya. Jadi tidak ada misalkan pada saat kita menulis kajian pustaka itu isinya tentang pengertian belajar dan pembelajaran, ya. Adapun yang disebut dengan teori belajar di sini, yang disebutkan teori belajar yang mendukung itu bukan teori belajar misalkan apa itu belajar,
pengertian belajar itu apa. Misalkan biasanya ada pengertian belajar yang berdasarkan secara teori belajar secara umum gitu kan. Itu apa belajar, apa itu pembelajaran gitu kan. Tetapi teori belajar di sini adalah teori-teori belajar, misalkan teori belajar tentang konstruktivisme, ya, membangun pengetahuan baru. Yang mendukung tidak bahwa pembelajaran konstruktivisme itu terhadap pengembangan problem based learning, membangun pengetahuan baru. Kemudian teori belajar sosial yang dikembangkan oleh misalkan Vygotsky, ya. Konstruktivisme, Vygotsky itu kan pada saat Vygotsky teori belajar sosial kan dilakukan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok itu pada tahap pembelajaran manakah yang mendukung teori belajar tersebut. Jadi tidak ada lagi teori belajar yang menyebutkan misalkan pengertian dari belajar, pengertian dari pembelajaran, tidak seperti itu. Nah, pada saat kita menuliskan atau mengkaji atau misalkan melakukan kajian teori tentang variabel penelitian ini, diusahakan referensi yang kita gunakan itu adalah referensi yang berasal dari jurnal. Ya, dari jurnal yang jurnalnya betul-betul jurnal yang bereputasi. Mau jurnal internasional, mau jurnal nasional, silakan. Tetapi sebisa mungkin tidak menggunakan istilah atau kita melakukan referensi yang berasal dari kamus. Ya, tetapi semua kajian yang kita lakukan itu referensinya berasal dari jurnal ataupun dari buku. Referensi yang kita gunakan diusahakan itu maksimal 5 tahun terakhir. Kecuali kalau misalkan yang sangat susah, buku-buku yang lama itu boleh kita gunakan. Ya, hindari penggunaan referensi dengan yang masih banyak menggunakan referensi sekunder. Artinya referensi yang kalian tuliskan di proposal ataupun di skripsi itu berasal dari skripsi yang lain. Ya, misalkan pendapat misalkan Slavinnya itu diambil dari siapa gitu kan. Slavin dalam si A ternyata pas dilihat daftar pustakanya itu merupakan skripsi gitu kan. Tidak seperti itu. Jadi diusahakan referensi yang kalian gunakan itu tidak berasal dari skripsi yang ada. Kalaupun mau silakan kalian ngambilnya dari jurnal yang sudah dipublikasikan, baik itu secara nasional maupun secara internasional. Ya. Nah, setelah misalkan kalian melakukan selain teori belajar, selanjutnya yang ada di kajian pustaka itu adalah penelitian yang relevan. Yang dimaksud dengan penelitian yang relevan ini adalah penelitian-penelitian tentang variabel-variabel yang kalian teliti, gitu kan, yang sudah dilakukan sebelumnya. Tidak harus menggunakan judul yang sama persis, ya. Misalkan, tapi misalkan bisa saja kalian mengambil penelitian yang relevan itu yang pertama tentang berpikir kritisnya. Pada saat orang lain melakukan penelitian tentang berpikir kritis, itu kan tidak hanya dengan menggunakan PBL, bisa dengan yang lain, bisa dengan menggunakan metakognitif, bisa dengan menggunakan jigsaw, bisa menggunakan tipe-tipe kooperatif yang lainnya. Berarti kalian cari diambil itu adalah penelitian yang relevan tentang berpikir kritisnya. Misalkan bahwa kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan model pembelajaran apapun, ternyata misalkan kemampuan berpikir kritis siswa itu masih dalam kategori rendah ataupun sedang. Nah, berarti kan kita ingin berusaha melihat atau meneliti bagaimana jika kemampuan berpikir kritis ini kita kembangkan, kita tingkatkan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apakah masih menghasilkan hasil yang sama atau tidak? Ya, sehingga nanti pada akhirnya akan melihat atau bisa menentukan posisi penelitian yang kalian lakukan itu berada di mana. Apakah penelitian yang kalian lakukan tersebut sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau belum, gitu kan? Kalaupun misalkan sudah pernah yang melakukan penelitian yang sama, di mana perbedaannya, gitu. Ya, seperti itu. Jadi misalkan penelitian yang relevan itu seperti itu. Diusahakan pada saat kalian menyusun penelitian relevan, itu semua memuat tentang variabel yang ada di judul.
dan ditulis secara deskriptif, bukan per poin. Misalkan pertanyaan relevan 1 si A, 2 si B, tidak. Tapi kalau misalkan bisa saja pada saat kalian menulis tentang pertanyaan yang relevan, ditulis dalam bentuk satu paragraf. Ya, satu paragraf tentang berpikir kritisnya, satu paragraf tentang bilik matematiknya, dan satu paragraf tentang PBL-nya. Pada saat menuliskan pertanyaan yang relevan, minimal 3 atau 5 referensi yang ada dalam satu paragraf tersebut. Nah, kemudian di kajian pustaka yang terakhir itu adalah ada keterkaitan antar variabel. Maksudnya, pada saat kalian membuat judul tentang berpikir kreatif, tentang belief matematis, tentang PBL, ada tidak misalkan keterkaitan indikator-indikator dalam kemampuan berpikir kritis atau kreatif yang berkaitan dengan belief matematik, dan juga berkaitan dengan langkah-langkah pembelajaran. Misalkan langkah pembelajaran yang manakah gitu kan yang diduga bisa mendukung siswa untuk meningkatkan kemampuan matematis tersebut. Di situ keterkaitan tentang antar variabelnya. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai hipotesis. Ini yang masih banyak kesalahan. Kalian belum paham bagaimana yang disebut dengan hipotesis, ya. Yang dimaksud dengan hipotesis itu kan dugaan sementara. Nah, jadi yang dimaksud dugaan sementara itu adalah dugaan atau prediksi kita terhadap penelitian yang kita lakukan. Jadi, pada saat kita menyusun hipotesis, kita kan ingin meneliti, meningkatkan kemampuan, gitu kan. Maka hipotesisnya itu, atau rumusan masalahnya itu kan, apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan antara siswa yang menggunakan misalkan mendapatkan model pembelajaran A dengan model pembelajaran B. Kita kan sudah melakukan kajian pustaka, kita sudah melakukan kajian literaturnya. Nah, berarti kan kita bisa menduga apakah misalkan dengan menggunakan A itu lebih baik atau tidak. Maka hipotesisnya misalkan kalau mau perbandingan ataupun perbedaan, kalau misalkan perbedaan misalkan hipotesis tersebut adalah dugaan kita, berarti hipotesisnya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis misalkan antara siswa yang mendapatkan model pembelajaran A dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran B. Kalaupun misalkan judulnya perbandingan, berarti kan siswa yang kemampuan matematis siswa yang mendapatkan model pembelajaran A lebih baik daripada model pembelajaran B. Nah, ini di hipotesis masih banyak yang menuliskan hipotesisnya dua gitu kan. Yang pertama tidak terdapat perbedaan, yang keduanya terdapat perbedaan. Ini maunya kemana gitu kan? Hipotesis itu adalah dugaan kita. Berarti misalkan dugaan kita yang berdasarkan kajian literatur yang sudah kita lakukan. Jadi pada saat kita menyusun hipotesis, ya hanya hal yang kita harapkan, hipotesis penelitiannya yang kita tuliskan, HA-nya yang kita tuliskan. H0-nya itu tidak usah dituliskan. Kalau H0 itu kan tidak terdapat perbedaan, tidak terdapat perbandingan, gitu kan? Itu H0. Nah, yang disebut dengan hipotesis itu adalah dugaan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya dengan penelitian yang kita lakukan, di mana nanti data yang kita peroleh kita uji secara statistik. Itu hipotesis. Jadi pada saat melihat hipotesis atau menyusun hipotesis, hipotesisnya itu hanya satu gitu kan. Kalau misalkan di rumusan masalahnya yang apakah terdapat perbedaannya hanya satu, karena kalau misalkan untuk bagaimanakah peningkatan atau bagaimanakah hasilnya itu tidak diuji hipotesisnya ya, tidak ada hipotesisnya, itu nanti hanya secara deskriptif pemaparan di pembahasannya. Tapi yang kalau diuji hanya secara hipotesis, hipotesis itu tidak menggunakan kata tidak terdapat ya. Dituliskan itu adalah terdapat perbedaan misalkan model pembelajaran A dengan siswa yang mendapatkan model pembelajaran B ya. Yang masih sisanya di hipotesis, coba kalian lihat proposalnya. Ini sambil lihat proposalnya kan, dilihat proposalnya siapa yang hipotesisnya masih seperti itu gitu kan. Kemudian masih juga ada yang menuliskan bahwa teori belajar atau penelitian relevan itu terlepas daripada kajian pustaka. Jadi pada saat kalian sudah menyusun metode penelitian, itu langsung ke
penelitian yang relevan. Masih banyak yang seperti itu. Ya. Kalau misalkan ini saya susah ngerevisinya karena ini kan teksnya harus dibuka satu-satu, harus saya download dulu semua, baru bisa saya kasih catatan satu-satu. Kalau di print kan lebih gampang revisinya seperti apa gitu kan. Kalau di sini footnote-nya agak ribet, masalahnya berkaitan dengan mata yang terlalu lama di laptopnya. Tapi nanti kalau misalkan bagi kalian yang ingin misalkan rencana penelitiannya sama dengan tugas periode penelitian di proposal yang kalian ajukan sebagai tugas yang kemarin, kalau misalkan ingin diperbaiki, nanti bisa langsung ketemu saya biar dikasih catatannya, langsung diperbaiki manakah yang harus diperbaikinya. Walaupun misalkan kalian sudah punya dosen pembimbing proposal ya, tapi kan nggak mungkin kalau sangat parah seperti itu. Nanti kan ditanya dosen penelitiannya siapa, ya. Itu tentang hipotesis. Nanti kalau ada pertanyaan kita buat di sesi yang kedua, karena ini seperti tidak akan cukup, kita tinggal tersisa waktu sekitar 3 menit. Nah, setelah hipotesis itu adalah ada definisi operasional. Di definisi operasional ini kalian tidak lagi menyebut kata menurut siapa, ya. Misalkan pengertian berpikir kritis menurut si A, si B, si C, tidak. Definisi operasional itu berisi tentang kata kerja. Berarti pada saat kita ingin mengukur kemampuan berpikir kritis, kalian sebutkan pada saat siswa mampu berpikir kritis, berarti siswa mampu apa saja. Jadi pada saat kalian menuliskan definisi operasional, itu hanyalah indikator-indikator daripada kemampuannya yang kita tulis dengan menggunakan kata kerja. Untuk model pembelajaran pun sama, tidak ada lagi misalkan yang harus dilakukan ini, tetapi lebih langsung ke tahapan-tahapan pembelajaran yang kita lakukan pada saat kita melakukan penelitian. Jadi tidak ada lagi misalkan pengertian-pengertian berdasarkan si A, B, dan C. Nah, yang selanjutnya ada tentang metode penelitian. Di metode penelitian ini nanti tertulis mengenai desain penelitian, populasi dan sampel. Variabel penelitian ini adalah ada variabel terikat, ada variabel bebasnya seperti apa. Ada instrumen penelitian yang kita lakukan, langkah-langkah uji coba penelitian, pengolahan data yang kita lakukan, dan juga tahapan penelitian yang akan kita lakukan. Di desain penelitian ini, pada saat kita melakukan penelitian kuantitatif, biasanya metode penelitian yang dilakukannya adalah kuasi eksperimen, ya. Kuasi eksperimen. Kenapa kita melakukan kuasi eksperimen? Karena penentuan penelitian yang kita lakukan itu kan ada pengambilan kelas, ya. Pengambilan sampelnya berdasarkan secara purposif. Jadi pengambilan sampelnya secara purposif berdasarkan pertimbangan daripada guru yang ada di sekolah pada saat kita melakukan penelitian, bukan secara acak, ya. Yang pada saat kita yang secara acak itu adalah pada saat kita menentukan manakah yang akan dijadikan kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Jadi pada saat kita menuliskan desain penelitiannya pun itu tidak menggunakan R. Kalau R itu berarti kan random, ya. Kita tidak menggunakan R secara random, tapi cukup aja kita misalkan kosong O, X, dan O. Kenapa tidak O1 dan O2? Karena biasanya pada saat kita melakukan penelitian, soal pretest dan posttest itu menggunakan soal yang sama, ya. X1 dan X2-nya itu tergantung daripada model pembelajaran yang kita gunakan pada saat kita melakukan penelitian. Ini 1 menit terakhir kita coba apakah bisa disambung lagi atau tidak. Kalau enggak, nanti saya bikin lagi jadwal yang baru ya. Ini 1 menit terakhir. Karena kalau misalkan minggu yang kemarin pasti coba ternyata nggak bisa nyambung lagi. Kita harus bikin jadwal yang baru. Biasanya kalau misalkan yang sebelumnya kan kalau putus kita bisa masuk play ke link yang sama ya. Iya, Bu. Jadi di tahap 2 kita coba sesi tanya jawab.
Yang ini belum pada masuk lagi ya? Bisa ternyata kalau hanya 1 kali. Ya, kita sambung lagi, kita mulai lagi. Nah, ya, kita di metode penelitian. Jadi di sampel penelitiannya nanti itu biasanya dengan menggunakan O, X, O, garis putus-putus, O, ada yang kosong. Artinya kita tidak menggunakan model pembelajaran yang lain gitu kan. Biasanya dengan konvensional, tapi sekarang kan itu sudah konvensional, tapi sudah ada dengan pembelajaran saintifik. O, itu hanya O dan O karena instrumen yang kita gunakan untuk tes dan post-tes menggunakan soal yang sama. Yang kemudian adalah di metode penelitian ada populasi dan sampel. Pada saat kita menuliskan populasi dan sampel, tidak usah lagi ditulis pengertian populasi menurut siapa, pengertian sampel menurut siapa. Ya, karena misalkan orang yang membaca tentang proposal kita, orang yang membaca tentang skripsi kita, itu pasti orang-orang yang paham mengenai penelitian, yang sudah pernah melakukan penelitian, ataupun yang sudah belajar mengenai metode penelitian. Jadi tidak usah lagi kalian menuliskan panjang-panjang pengertian populasi menurut si A, si B, pengertian sampel menurut si A, si B. Langsung saja ke bahwa populasi yang digunakan dalam penelitian ini apa dan sampelnya bagaimana, ya. Itu untuk populasi dan sampel. Untuk variabel penelitian disebutkan variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa. Kemudian untuk instrumen ini biasanya nanti terdiri pada tes dan non-tes. Tes itu adalah soal tes yang biasanya berupa esai mengenai kemampuan kognitif yang akan kita ukur. Kemudian non-tesnya itu adalah biasanya kalian menggunakan skala. Ya, menggunakan skala, kemudian ada pedoman wawancara, ada lembar observasi, ada lembar kerja peserta didik, itu merupakan instrumen.
Uji coba instrumen, dilakukan uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaan, dan sebagainya. Pengolahan data yang dilakukan adalah langkah-langkah pengolahan data yang kita lakukan untuk menguji hipotesis. Ya. Sekali lagi, yang ada di hipotesis itu adalah yang kita cari kebenarannya, yang kita buktikan kebenarannya dengan menggunakan rumus statistik. Jadi kalau misalkan kalian di rumusan masalahnya misalkan kalian ada rumusan masalah, bagaimanakah sikap siswa terhadap pembelajaran yang digunakan, kemudian nanti kalian hasilnya misalkan siswa bersikap positif, itu tidak usah ada di hipotesis. Ya, bagaimanakah sikap siswa di rumusan masalah, kalau misalkan bagaimanakah sikap siswa terhadap pembelajaran, itu tidak kalian tuliskan di hipotesis. Kenapa? Karena pada saat rumusan masalahnya bagaimana, itu berarti dijawab secara deskriptif, ya, tidak dilakukan pengujian hipotesis, sehingga tidak dituliskan hipotesis. Kalau misalkan mau dituliskan hipotesis, maka rumusan masalahnya bukan bagaimana, tapi misalkan rumusan masalahnya apakah terdapat perbedaan sikap siswa, gitu kan, terhadap apa, atau misalkan adakah kemampuan disposisi matematis siswa antara yang menggunakan model pembelajaran A dengan yang mendapatkan model pembelajaran B, itu baru dituliskan di hipotesis, ya. Jadi sekali lagi, hipotesis itu adalah dugaan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya dengan melakukan pengujian secara statistik. Jadi, kalau misalkan rumusan masalahnya itu tidak, jawabannya dari rumusan masalah tidak harus dilakukan pengujian statistik, maka tidak usah dituliskan hipotesisnya. Ya, itu yang harus diingat. Kemudian pengolahan data, langkah-langkah pengolahan data yang harus kita lakukan itu apa? Mulai dari uji normalitas, kemudian untuk menentukan nanti selanjutnya apakah normal atau tidak. Jika misalkan normal, kita lakukan ke parametrik yang dilakukan uji homogenitasnya, kemudian dengan menggunakan uji T atau T aksen, nanti kalau misalkan tidak homogen atau non parametrik. Pada saat tidak normal, kita lakukan uji Mann-Whitney. Kemudian jadwal pelaksanaan penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Pada saat kalian menyusun daftar pustaka, maka daftar pustaka karena yang kita gunakan itu adalah sistemnya sistem APA, ya, Associate apa Amerika, saya lupa P-nya apa. Nah, artinya pada saat kita menuliskan daftar pustaka itu diurutkan dari A sampai Z. Jadi tidak bisa misalkan ada yang namanya Fahrudin disimpan di urutan yang pertama. Sedangkan misalkan ada nama dari Agus misalkan di urutan setelah huruf F. Jadi untuk penulisan daftar pustaka, penulisan dari A sampai Z. Untuk memudahkan kita biar tidak kesulitan dalam menyusun daftar pustaka, kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley, ya. Jadi nanti pada saat kita menggunakan aplikasi Mendeley, pada saat semua referensinya ada di laptop kita tinggal aktifkan Mendeley-nya. Itu Mendeley harus secara online, kita aktifkan Mendeley-nya. Pada saat kita misalkan mengklik daftar pustaka di referensinya, itu pasti setiap yang ada di kajian pustaka itu otomatis akan ada di daftar pustaka. Kita tinggal mengklik bibliografinya, itu akan langsung terurut dari A sampai Z dengan memilih metode yang kita gunakan dalam penggunaan Mendeley itu. Apakah menggunakan metode AVA atau menggunakan IEE, gitu kan. Banyak di sana. Itu mungkin sementara yang bisa saya paparkan sedikit mengenai hasil dari proposal yang sudah kalian coba buat sebagai tugas yang untuk memenuhi semester kemarin, dan ternyata masih banyak terdapat kekeliruan. Mungkin dari karena keterbatasan untuk mendapatkan referensi yang terbatas sehingga tidak banyak contoh yang ada. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dari hasil proposal yang sudah kalian buat.
Ibu izin bertanya. Boleh. Yang itu Bu, masih bingung yang jadwal pelaksanaan penelitian, itu teh kayak yang kita menulis, itu mana tah itu formatnya? Ya, jadwal penelitian itu misalkan seperti kalian mulai menyusun proposal itu berapa lama, menyusun instrumen itu berapa lama. Tapi kalau misalkan udah ke skripsi, itu biasanya dimulai dari pada saat kita menyusun instrumen. Jadi contohnya seperti ini. Coba bentar. Bentar. Oh ya, ini ada jadwal penelitian. Jadi yang kalau yang jadwal penelitian itu kalian bikin semacam sistem tabel. Bentar, saya coba cari yang ada jadwal penelitian itu. Oh. Jadi nanti kalau misalkan pada saat kalian membuat proposal, nanti kan ada yang akan berbeda itu, biasanya yang berbeda itu adalah letak hipotesis dan definisi operasional ya. Hipotesis itu ada yang menyimpannya di bab 1, ada yang nyimpan di bab 3. Ada juga yang di bab 2, tapi yang namanya definisi operasional itu bagusnya disimpannya di bab 2 setelah kalian melakukan kajian pustaka. Hipotesis pun ada di bab 2. Nah, ini. Nah, jadi waktu pelajari misalkan pada saat kalian pengembangan instrumennya kapan, gitu kan, pemilihan operasionalnya. Jadi ini seperti dengan jadwal pelaksanaan penelitian. Jadi kapan misalkan kalian melakukan penelitian di lapangan, misalkan kalian melakukan penelitian di lapangan itu 2 minggu, gitu kan. Nah kalau misalkan kalian ini bisa diisinya dengan misalkan bulan ya, bulannya misalkan kalian penelitian kalau sekarang yang Axel, April seminar proposalnya kan habis di Agustus. Biasanya kalian penelitian di bulan September, ya. September kalian melakukan penelitian, September Oktoberan dilakukan penelitian, berarti ini kan jenis kegiatannya bisa bulan September Oktober. Nanti kalian sampai menjadwalkan kira-kira kapan kalian akan sidang gitu kan. Jadi jenis kegiatannya misalkan mulai dari pembuatan dan pengembangan instrumennya berapa lama gitu kan. Setelah pembuatan, uji coba instrumen dan pengolahannya, kalian misalkan membutuhkan waktu berapa minggu gitu kan, di minggu kapan, di minggu pertama dan kedua bulan apa gitu kan, berapa lama. Kemudian nanti kalian melakukan penelitiannya, misalkan minggu keberapa saja. Setelah itu misalkan kapan kalian melakukan post testnya. Kemudian kapan kalian melakukan pengolahan data. Kemudian kapan kalian menganalisis dan menyusun laporan penelitiannya gitu kan. Nah, membuat jurnal dan mempublikasikannya ini misalkan kalian menyusun laporan atau kapan kalian ini kira-kira akan sidang skripsi. Kalau yang gelombang pertama yang Axel kan biasanya sidangnya di bulan April.
Jadi kalian memprediksikan, berarti kalian April itu harus sudah sidang. Jadi penyusunan laporannya, misalkan kalian harus selesai sebelum bulan Maret. Gitu. Jadi kurang lebih misalkan waktu penelitian atau pelaksanaan penelitian membuat tabel yang seperti ini, jadwal pelaksanaan penelitiannya. Ada yang tanyakan lagi yang lainnya? Bu mau bertanya. Boleh. Sebelumnya itu Bu, untuk yang Aksel sekarang kan kemarin tadi disuruhnya penelitian jenisnya itu kualitatif semua. Nah, kemarin sama dosen pembimbing konsultasi bagaimana katanya sudah mulai tapi kan masih bingung soalnya mata kuliahnya baru dikontrak sekarang. Tapi untuk pengajuan judul harus sudah dimulai. Nah, jadi gimana Bu itu teh? Gimana misalkan ada tipsnya kalau minimal misalkan penyusunan susunan proposalnya kayak gimana Bu? Soalnya untuk kualitatif masih belum paham. Terus nanti misalkan untuk pengajuan judul apa aja yang perlu disiapin gitu Bu? Minta bantuannya, minta arahannya gitu Bu. Kalau misalkan untuk yang kelas C, kalau sekarang kan kalian sudah ditutup pengajuan penelitian kualitatif ya. Sebetulnya kalau kalian kelas C karena kemarin kalian sudah sebelumnya di metode penelitian itu sudah banyak mendapatkan teori tentang kualitatif kan, sudah sampai ke bagaimana keabsahan data. Kalian kan sekarang tinggal meneruskan, jadi bisa nanti saya tinggal share bagaimana atau cara menyusun untuk yang penelitian proposal kualitatifnya. Saya nanti bisa di-share ke sekarang juga bisa untuk pertemuan minggu depan kita coba untuk susunan proposal kualitatifnya seperti apa saja. Pada dasarnya untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif itu sama saja isinya ya strukturnya. Yang berbeda hanyalah di hipotesis dan juga metode penelitian dan pengolahan data. Ya. Kenapa yang berbeda di hipotesis? Karena untuk penelitian kualitatif itu tidak ada hipotesis. Yang ada adalah pertanyaan penelitian. Kemudian di pengolahan datanya kan tidak ada pengolahan data secara statistik. Karena kalau misalkan untuk di kualitatif itu pada saat kita pengolahan data berdasarkan Myers dan Huberman, berpedoman terhadap Myers dan Huberman, maka pada saat kita melakukan pengolahan data kualitatif, yang pertama kita adalah mengkelompokkan data, distribusi data. Artinya kita kelompokkan data yang kita peroleh itu, gitu kan, berdasarkan data di lapangan. Jadi manakah yang termasuk data lapangan, kita kelompokkan data hasil wawancara, kemudian secara kualitatif artinya itu satu ya kita buatan catatan secara mendalam. Nah setelah kita analisis satu-satu, baru kita melakukan verifikasi data. Nah yang dimaksud dengan verifikasi data di sini adalah kita mencocokkan ya antara data yang kita peroleh dengan hasil kajian teori yang sudah kita lakukan sebelumnya, apakah sesuai atau tidak. Kalau misalkan kesesuaian, si kelebihan dari penelitian yang kita peroleh, gitu kan. Kalau misalkan tidak terjadi kesesuaian, faktor-faktor apakah yang menyebab adanya perbedaan antara kajian pustaka yang kita lakukan dengan hasil penelitian yang kita peroleh. Itulah yang disebut dengan verifikasi data. Nanti yang artinya untuk yang kelas C, insya Allah sih misalkan bisa sambil berjalan ya. Artinya pada saat kalian menyusun proposal penelitian yang kualitatif, kita bisa sambil konsultasi berjalan di perkuliahan gitu kan, karena materinya secara garis besar kan sudah kalian peroleh pada saat metode penelitian yang kemarin. Ya. Nah, paling saya yang bingung nanti untuk kelas yang A dan B, mereka bikin proposal kualitatifnya sudah, tapi pada saat di teori kajian apa saja yang ada di kualitatifnya mereka pada bingung karena materinya, teorinya tidak didapat. Jadi kalau misalkan ditanya perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif pun mereka nggak tahu.
Jadi kalau misalkan untuk yang kelas C, insya Allah mungkin kita ya 2 atau 3 minggu sekali kita Zoom sambil tanya jawab mengenai progres proposal yang sudah kalian buat untuk penelitian kualitatif. Jadi apa yang kalian baca, jadi misalkan nanti kan materi sekarang, kemarin kan saya sudah sampai bab 6 ya, di metode penelitiannya untuk yang kualitatif. Jadi nanti minggu depan kita bisa sampai ke berjalan 3 bab lagi, 7, 8, 9. Jadi pada saat kalian sudah baca dulu teorinya, pada saat kalian sudah baca teorinya, nanti kan kalian tinggal mengaplikasikannya bagaimana. Jadi kita tanya jawab berdasarkan kendala yang dihadapi pada saat kita menyusun proposal penelitian kualitatif. Jadi bisa sambil berjalan. Untuk judulnya, kalau misalkan untuk yang kualitatif, kalau selama ini kan mengajukan banyak itu ada analisis gitu kan, analisis kesulitan atau analisis kemampuan gitu kan, tidak bisa seperti itu. Kalau mau, kalian bisa ke afektif. Ya, bagaimanakah misalkan kemampuan self efficacy atau belief matematik atau habit of mind matematik siswa ditinjau dari kemampuan awalnya, ditinjau dari misalkan kemandirian belajarnya gitu kan. Bisa seperti itu. Itu bisa menjadi penelitian kualitatif. Artinya itu kan dari angket ya. Nanti dari angket tersebut kita bisa kembangkan, kita bisa teliti secara mendalam. Kalau selama ini kan angket yang diperoleh dari penelitian itu hanya secara deskriptif, hanya dilihat apakah siswa misalkan bersikap positif terhadap pembelajaran atau tidak, cukup sampai di situ. Tidak dikaji berdasarkan masing-masing indikator. Nah, kalau yang kualitatif, dari aspek afektif tersebut bisa kita kaji berdasarkan masing-masing indikatornya. Itu bisa menjadi salah satu bentuk penelitian kualitatif. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang untuk judul ya kalian misalkan lihat aja kemampuan misalkan disposisi matematis siswa ditinjau dari apa gitu. Misalkan ditinjau dari kemandirian belajarnya, ditinjau dari kemampuan awal matematisnya, ditinjau dari gaya belajarnya. Berarti itu kan nanti kalian menyusun 2 buah angket dilihat dari 2 skala sikap siswa. Kemudian nanti bisa kita bandingkan. Nah, seperti yang sudah disampaikan, bahwa dari penelitian kualitatif, nanti kan hasilnya bisa kita kuantitatifkan. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian bertanya bagaimanakah metode dan pengolahan datanya, berdasarkan yang sudah dibagikan kemarin, bentar saya lihat dulu. Itu kan di tahap 6 itu sudah sampai ke analisis dan interpretasi data. Nah, analisis dan interpretasi data ini kan ini bisa sudah selesai sebetulnya kalian sampai ke untuk cukup menyusun proposal penelitian kualitatif. Paling nanti di sini adalah tentang bab 9-nya proposal atau rancangan penelitian. Mungkin ini proposal atau rancangan penelitiannya bisa diberikan di awal ya. Untuk pertemuan minggu depan. Jadi kan di sini nanti yang ini kita stop saja ini. Nah ini di sini kan materi tentang penelitian kualitatif. Kalian kan kemarin sudah di tahapan yang ini. Di ini kan analisis dan interpretasi data. Kemarin yang kualitatif itu sampai bab 6. Nanti kalian baca dulu yang teknik keabsahan datanya, kemudian ini ada teknik penulisan laporannya bagaimana. Nah, baru ini proposal atau rancangan. Berarti nanti biar kalian bisa langsung menyusun ke rancangan, minggu depan kita coba yang proposal atau rancangan dulu. Artinya isinya apa saja sih yang harus kita tulis pada saat kita menyusun proposal metode penelitian yang merupakan penelitian kualitatifnya. Ini biasanya di bab terakhir ini di sini, di proposal atau rancangan. Kalau enggak kita coba lihat dulu di bab 4, bab 9.
Proposal penelitian. Jadi kita yang harus menentukan fokus penelitian, kesesuaian paradigma dengan fokus, rencana proposal. Nah, sama saja, kita latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, paradigmanya seperti apa, manfaatnya apa, kajian teorinya seperti apa. Ini yang berdasarkan dengan fokus penelitian kita seperti apa ya. Fokusnya seperti apa, metodologi penelitiannya itu, deskripsi latar, sumber data, satuan kajian, metode, teknik penelitian, data dan sumbernya apa, prosedur pengumpulan datanya itu apa, analisis datanya, pemeriksaan keabsahan data. Jadi isinya ini aja sama saja dengan penelitian kualitatif, paling yang berbeda hanya di metode dan analisisnya seperti apa. Pemeriksaan keabsahan datanya yang harus dilakukan itu apa. Kan ada transferability yang seperti itu. Oh, yang untuk yang kualitatifnya. Kalian kan menyusun penelitian kualitatif sekarang kan baru hanya untuk mengajukan judul saja ya. Jadi kan bisa sambil berjalan. Iya, Bu. Ininya kan ujiannya nanti setelah UAS. Ujian proposalnya biasanya setelah UAS. Jadi cukup waktu, artinya sampai setengah UTS ini mudah-mudahan kita sudah selesai yang metodologi penelitian yang kualitatif yang ininya. Tinggal nanti kalau misalkan kalian berubah, itu kita setelah UTS mencoba tentang etno matematik. Makanya nanti untuk perkuliahan sekarang, nanti kalau misalkan saya dapat informasi mengenai webinar yang berkaitan dengan penelitian kualitatif, saya share. Kalau itu nanti bisa kalian ikuti sebagai pengganti perkuliahan, ya, biar lebih jelas gitu kalau dari orang-orang yang sudah melakukan penelitian kualitatif. Seperti apa? Kalian menanyakan lagi 9 menit terakhir. Kalau ditanya gini nggak ada pertanyaan, nanti pas udah beres aja. Oh, bukannya nanya apa? Ya, silakan. Apakah nanti Bu boleh sambil konsultasi gitu ke Ibu tentang Boleh. proposal? Boleh. Oh iya Bu, misalnya untuk perkembangan ya, misalnya per tahapnya gitu Bu, maaf ini ada perbaikan gimana gitu ya, boleh Bu? Boleh, tapi mohon maaf sebelumnya kalau slow respon ya. Oh iya, santai. Kalian sudah menerima kan DBS-nya? Udah Bu. Sama siapanya? Udah. Kelasnya kebanyakan sama siapa? Pak Sunda sama Pak Eka rata-rata iya Bu rata-rata. Edi. Ada Pak Edi juga. Ada kan DBS cuma 4 orang. DBS kan cuma 4 orang. Semuanya Bu ada sama Pak Sunda, Pak Eka, Pak Dedi sama Pak Sukanto. Nanti itu iyalah. Nanti kita lihat ya. Kadang-kadang mereka sama-sama berbeda persepsi nanti seperti apa. Tapi nanti kita tidak apa-apa, kita coba lihat berpedoman karena kita referensinya jelas ya. Buku referensi yang kita gunakan jelas seperti apa gitu kan, langkah-langkah yang harus kita lakukannya pun itu sesuai dengan rujukan yang kita gunakan. Apapun yang kita lakukan selama rujukannya itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak jadi masalah. Perbedaan pendapat mungkin karena perbedaan rujukan yang digunakan. Tapi mudah-mudahan sih tidak akan signifikan perbedaannya. Semuanya pun kan pasti ingin mendapatkan hasil yang terbaik untuk masing-masing mahasiswa bimbingannya. Boleh nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan kita sambil konsultasi berjalan. Makanya yang minimal kita 1 bulan sekali Zoom untuk yang tanya jawab seperti ini biar lebih jelas gitu kan ya. Makanya saya bagikan dulu PowerPoint-nya 2-3 kali pertemuan kalian baca, betul-betul dibaca ya. Karena misalkan ketahuan kan dari hasil ujiannya, padahal hasil ujiannya itu bisa kalian baca, bisa kalian browsing, masih ada aja yang isi cuman dari 5 nomor yang dikasih cuma 2 soal yang dikerjakan. Tapi dengan PD-nya pada saat nilainya kecil, Ibu kenapa saya nilainya kecil padahal saya menjawabnya dengan benar. Setelah dikasihkan hasil screenshot jawabannya baru, oh iya Bu. Seperti itu. Ya.
boleh nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana sampai sejauh mana progresnya. Tapi yang betul-betul sekarang yang harus kalian pikirkan itu adalah judulnya mau seperti apa, dan pada saat kalian menuliskan judul, yang harus kalian pikirkan nanti itu referensinya mudah didapatkan atau enggak. Ya. Kecuali kalau misalkan kalian sudah siap untuk mendapatkan referensi yang semuanya misalkan ternyata referensinya bisa kalian jurnal dari jurnal-jurnal internasional. Bagus sih, itu lebih bagus gitu kan. Cuman ya kendalanya kemampuan bahasanya yang harus di-upgrade. Sama saya juga kemampuan bahasanya mah masih banyak di-upgrade gitu. Jadi pada saat kalian mengajukan judul penelitian, yang harus kalian pikirkan juga kira-kira referensinya ini mudah tidak untuk didapat gitu kan. Jangan hanya memikirkan gaya karena harus up to date judulnya, terus kalian betul-betul cari judul yang sangat-sangat aneh gitu kan. Ternyata pas cari referensinya nggak ada, susah. Gitu. Jadi pada saat menentukan judul, sekali lagi diingat, apakah referensi yang nanti kalian cari itu mudah didapatkan atau tidak. Gitu. Selama misalkan kalian browsing keyword-nya ternyata ada, baik itu jurnal internasional atau nasional, berarti nggak jadi masalah. Dengan gaya, ternyata yang di ACC yang gayanya pas saya referensi susah, nanti kalian ngajuin lagi ke DBS. Bapak susah. Karena yang pas betul dan harus betul-betul bisa kalian kuasai nanti itunya apa kemampuan. Jangan sampai gini, kemarin ada yang bimbingan ke saya. Bagus gitu kan kemampuan abstraksi. Begitu pada saat saya tanya soal yang abstrak itu yang seperti apa sih gitu kan, nggak tahu gimana itu abstraknya. Sekarang gimana misalkan orang lain mau paham, dianya sendiri juga tidak bisa menjelaskan ke yang lain bagaimana apa yang dimaksud dengan abstrak itu. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Jadi pada saat kalian ditanya misalkan kemampuan abstraksi gitu kan tentang abstraksi, apa sih abstraksi itu, bagaimana sih bentuk soalnya, kalian harus sudah bisa menjelaskan. Jangan pada saat ditanya kemampuan abstraksi, oh bagus kemampuan abstraksi, coba contoh yang abstrak itu seperti apa, ngehuleng kan, bingung kitanya juga. Gimana mau menerangkan ke siswanya, gimana mau meningkatkan kemampuan abstraksi siswanya kalau penelitinya sendiri belum paham apa yang dimaksud dengan abstraksinya. Jadi pada saat kalian misalkan membuat judul, itu judul yang betul-betul bisa kalian pahami. Seperti itu. Ada yang tanyakan di 3 menit terakhir? Oh ya Ibu, untuk mencari jurnal sendiri kalau di Google gimana? Bukan susah gitu ya nyari yang internasional, nasionalnya yang membedakannya gimana Bu? Enggak, untuk cari jurnal kalian carinya di ini aja, keywordnya aja dulu kalian search. Nanti biasanya cari di Sign Direct. Sign Direct. Nanti kalian masuk ke website Direct, kemudian kalian ketikkan keywordnya, nanti biasanya banyak langsung judul yang berkaitan dengan keyword yang kalian cari. Cari di Sign Direct. Oh ya Bu, baik. Kalau yang dikunci, nanti kalian bisa masuk ke Skyhub, masukkan linknya. Nah biasanya nanti bisa langsung kebuka. Desain Direct. Itu teh Bu udah pasti asli gitu hasil jurnalnya. Kalau Desain Direct ya. Kalau Desain Direct ya. Atau enggak kalian Desain Direct di Elsevier, atau sekarang ada yang ResearchGate. Apa Bu? ResearchGate. Ibu nanti boleh di-share referensinya. Boleh. Nanti dituliskan. Ada ResearchGate, ada Sign Direct, tapi di Sign Direct juga itu biasanya banyak. Kalian ada yang sudah kontak kajian jurnal belum? Gimana Bu? Kajian kontrak mata kuliah kajian jurnal? Belum Bu. Di kajian jurnal itu nanti biasanya
referensi-referensi yang bisa kita gunakan untuk mencari jurnal-jurnal yang bereputasi, yang sudah pasti bukan jurnal odong-odong gitu kan. Artinya untuk masuk terbit di jurnal tersebut itu betul-betul melalui tahapan reviewer yang sangat ketat gitu. Kalau nggak di Google Scholar, nanti kan kalian cari aja referensi penelitian sudah dosen matematik yang dilakukan apa saja gitu kan. Nanti bisa kalian citasi jurnal. Untuk pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan 2 sesi ini bisa memberikan pengetahuan baru untuk kalian. Kalian buka lagi proposalnya, kalian koreksi sendiri kesalahannya di mana, lakukan perbaikan untuk proposal yang akan kalian ajukan sebagai rencana skripsi kalian, ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak dipahami, nanti bisa diskusi. Untuk pertemuan kali ini cukup dulu sekian. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.